sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Rika dan rekan saya yaitu Karina Triwulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membahas mengenai model pendidikan ideal berbasis landasan dan asas. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan merupakan sebuah prinsip, teori, nilai, dan pandangan filosofis yang menjadi dasar atau tumpuan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan sistem pendidikan. Landasan pendidikan ini dapat dianggap sebagai hal-hal yang menjadi dasar dan titik tolak dalam praktek pendidikan, baik dalam pengelolaan maupun kegiatan pendidikan, serta menjadi objek studi untuk pemahaman dan penelitian dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani ini merupakan asas pendidikan Indonesia yang hingga saat ini bersumber dari Taman Siswa. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah sekurang-kurangnya harus memiliki 2 misi, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap dan ulur tangan bila diperlukan. Landasan pendidikan historis. Historis berasal dari kata history dari bahasa Inggris yang artinya sejarah. Akan tetapi sebenarnya kata history itu sendiri asal mulanya merupakan bahasa Yunani, yaitu kata historia yang artinya orang yang pandai sejarah. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif, terencana, dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Nah, secara khusus, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintahan melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang berlangsung di dalam atau di luar sekolah sepanjang hayat, guna mempersiapkan individu agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan historis pendidikan adalah sejarah yang menjelaskan dasar-dasar pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Berikut ini adalah pendidikan di Indonesia berdasarkan landasan historis pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan tradisional di Indonesia. Pendidikan tradisional di Indonesia adalah sistem pendidikan yang berakar dari nilai-nilai, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Pendidikan tradisional di Indonesia ini memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan pendidikan formal modern. Yang kedua, yaitu pendidikan di era kolonial. Pendidikan di era kolonial di Indonesia ini mencakup periode panjang yang dimulai pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, di mana Indonesia ini dikuasai oleh negara-negara kolonial seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Pendidikan dalam periode ini mengalami perubahan dan evolusi seiring dengan kepentingan politik dan sosial dari pemerintahan kolonial yang berkuasa. Yang ketiga yaitu pendidikan era kemerdekaan di Indonesia. Yaitu pendidikan era kemerdekaan di Indonesia ini mengacu pada periode sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Pada periode ini, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang merdeka, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai nasional. Yang keempat yaitu adalah pendidikan di era globalisasi. Pendidikan dalam era globalisasi menghadapi tantangan baru yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi global dan perubahan sosial era ini ditandai dengan percepatan aliran informasi, interaksi lintas budaya, dan kebutuhan akan keterampilan yang relevan secara global. Yang terakhir yaitu pendidikan era industri 4.0 dan society 5.0.
Pendidikan pada era ini telah berkembang secara pesat, diawali dengan era industri 1.0 yang memperkenalkan pendidikan formal untuk mendukung industri, diikuti dengan era industri 2.0 yang memperluas akses pendidikan. Era industri 3.0 membawa teknologi ke dalam pembelajaran, sedangkan era industri 4.0 fokus pada keterampilan abad ke-21. Terakhir, Society 5.0 yang menggabungkan manusia dengan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dengan penekanan pada soft skill dan nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian landasan psikologi. Landasan psikologis merupakan pondasi dalam proses pendidikan yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia, terutama aspek kejiwaan dan perkembangan pribadi pada tiap tahap usia. Landasan psikologis dalam dunia pendidikan mencangkup berbagai teori dan pendekatan, juga komunikasi antara guru dan murid yang membahas bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa berkembang, dan berinteraksi dalam lingkungan belajar. Kemudian, implementasi landasan psikologi dalam pendidikan. Yang pertama ada strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penerapan pendekatan seperti ini yaitu pembelajaran dengan berbasis proyek atau diskusi kelompok dan aktivitas kolaboratif yang membantu siswa mengembangkan keterampilan. Kemudian ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung gaya belajar yang berbeda, memfasilitasi interaksi dan memberikan umpan balik. Yang terakhir ada penguatan hubungan antara guru dan siswa agar menciptakan belajar yang aman secara emosional dan merupakan prasyarat untuk pembelajaran yang efektif. Pandangan para tokoh mengenai landasan pendidikan. Yang pertama ada dari para tokoh barat, yaitu John Locke yang mengemukakan teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan bawaan dan pengalamanlah yang membentuk pengetahuan dan karakter seseorang, bukan bawaan sejak lahir. Kemudian ada John Dewey, yaitu tokoh utama dalam psikologi pendidikan barat yang menekankan pentingnya pengalaman langsung atau learning by doing sebagai cara paling efektif. Dewey juga menekankan bahwa pengalaman berfungsi sebagai dasar pendidikan. Terakhir ada John Piaget yang menekankan pentingnya tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam belajar. Ia mengemukakan bahwa anak belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan mengalami perkembangan melalui tahap yang berbeda tergantung pada usia. Kemudian, pandangan para tokoh Islam mengenai landasan pendidikan. Yang pertama ada Al-Ghazali. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan dasar pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Ibnu Taimiyah yang menurutnya pendidikan memiliki dasar psikologis yang sangat kuat dalam Islam adalah fitrah. Ia meyakini bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan memiliki potensi bawaan untuk mengenal kebenaran serta mencintai kebaikan. Dalam hal ini, pendekatan Islam lebih menekankan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi pendidikan. Sedangkan para tokoh barat menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada pemahaman psikologis tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang. Aplikasinya dalam sistem pendidikan Islam. Yang pertama ada mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang bersumber dari ajaran Islam secara konsisten itu diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya untuk membentuk karakter peserta didik Islami dan bertanggung jawab. Kemudian ada pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Kurikulum ini dirancang agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Nilai-nilai inti ajaran Islam tetap dijaga sebagai landasan yang utama. Kemudian ada pendekatan pelajaran holistik, yaitu dilakukan dengan menggabungkan 3 aspek utama dalam pendidikan Islam, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir ada penguatan peran guru dan pendidik. Kemudian ada penguatan peran guru dan pendidik. Guru memiliki peran yang strategis sebagai fasilitator sekaligus teladan dalam proses pendidikan. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Model pendidikan ideal. Rancangan model pendidikan holistik. Model pendidikan holistik ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting dalam belajar, yaitu pikiran, perasaan, dan keterampilan. Dengan menggabungkan landasan historis dan psikologis, model ini tuh dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan lebih ramah. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pelajaran akademis, tapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan siswa di masa depan. Dari sisi historis, model ini tuh
ingin melestarikan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam proses belajar. Jadi siswa dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya. Dari sisi psikologis mengacu pada teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh John Piaget. Pendekatan humanistik dari Carl Rogers juga diterapkan yang menekankan pentingnya hubungan baik antara guru dan siswa serta menjadikan siswa sebagai pusat dalam proses belajar. Model pendidikan ini juga mengandung beberapa asas penting, yaitu asas Tutwuri Handayani yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengatur cara belajar. Kemudian ada asas belajar sepanjang hayat yang mendorong siswa untuk terus belajar dan berkembang. Ada asas kemandirian dalam belajar yang membantu siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif. Komponen dari model ini meliputi kurikulum yang terintegrasi yang menggabungkan pelajaran akademis dengan nilai-nilai budaya dan moral. Kemudian ada metode pembelajaran yang digunakan melalui proyek, diskusi kelompok, dan pengalaman langsung agar siswa lebih terlibat. Untuk mengimplementasikan model ini penting untuk melatih guru agar bisa menerapkan metode pembelajaran yang cocok, dan keterlibatan orang tua juga sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Inovasi untuk menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Yang pertama ada pembelajaran berbasis teknologi. Di era digital sekarang, teknologi menjadi bagian integral dalam pendidikan modern yang memungkinkan akses materi pembelajaran secara daring, interaktif, dan fleksibel. Kemudian, ada gamifikasi atau gamification, penggunaan unsur-unsur permainan seperti bola, level, dan kompetensi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik. Karena guru yang kompeten dan terampil memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para guru perlu menjadi perhatian khusus dan serius, agar para guru bisa terus mengembangkan kemampuan dan beradaptasi dengan berbagai tantangan serta tuntunan baru dalam dunia pendidikan. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana siswa belajar dengan cara memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Siswa tidak langsung diberi jawaban atau teori, tetapi diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, mencari informasi, dan menemukan solusi sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, komunikasi, dan kreativitas dalam berdiskusi.